Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema politik praktis pemilu. Tentunya dengan dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Presiden Mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Putri, ada Pres Ridho, dan juga akademisi dari UIN, ada Pak Ilham Gilang. Berkaitan dengan tema kita lanjutkan pembahasan tadi Pak, cukup menarik dan semakin mendalam pembahasan kita tentunya berkaitan dengan pro dan kontra nih. Ada yang menganggap bahwa kampus ini harus steril dari aktivitas politik praktis, tapi di sisi lain juga ya mahasiswa ini juga wajib untuk diberikan edukasi berkenaan dengan edukasi pendidikan politik hari ini. Bapak sendiri memandangnya seperti apa? Pro kah atau kontra kah? Mahasiswa harus steril kah dari politik praktis atau mahasiswa harus terlibat langsung dalam politik praktis? Seperti apa Pak? Ya, kalau dalam politik praktis ya tentu saya belum menyepakati ya. Belum menyepakati kalau mahasiswa itu ikut dalam politik praktis berbondong-bondong tapi ya gitu. Cuman kalau dalam pemilu ini ya, dalam pemilu ini mahasiswa itu bukan mahasiswa, perguruan tinggi atau pendidikan tinggi itu boleh menjadi salah satu tempat kampanye ya, karena lembaga pendidikan kan tadinya kan lembaga pendidikan, cuman sekarang dibatasi hanya lembaga pendidikan tinggi, sehingga memang yang pertama mahasiswa itu sudah punya hak pilih ya karena sudah punya KTP, sehingga pemilih-pemilih pemula ini harus diajarkan, diberitahu ya bahwa dalam politik itu apa sih yang mau dibawa kan gitu. Gagasan apa, ide apa kan begitu. Lalu platform apa, nilai-nilai apa yang dibawa. Nah, itu memang harus dibumikan. Itu memang harus dibawa ke kampus. Oke, artinya menyerahkan mimbar akademis ini kepada orang-orang yang ada di partai politik atau misalkan diri sebagai apapun itu ya, di kontestasi pemilu ini untuk memberikan edukasi serta gambaran visi dan misinya ke depan kepada mahasiswa. Betul. Seperti itu. Tapi ada syaratnya itu kan harus seizin dari rektornya. Rektornya sudah harus tahu kan gitu. Terus atribut dan juga menjaga ketertiban dan lain sebagainya. Bukan serta-merta misalnya datang begitu dijadwal begitu ya, misalnya partai ini partai itu terlalu datang lagi lalu bikin acara di kampus kan gitu, bukan seperti itu. Jadi memang harus terkoordinasi dengan baik sehingga gagasan apapun itu dalam kampanye, yaitu pesta politik ya, pemilu, itu boleh dibawa ke kampus gitu loh. Oke, ini yang sangat menarik Pak. Yang sebelumnya sudah saya pernah diskusikan dengan Pres Ridho di kesempatan sebelumnya. Seyakin apa kita untuk memberikan ruang dan mimbar akademis ini kepada anggaplah calon legislatif atau dia calon kepala daerah, bahkan sampai ke calon presiden, dia tidak menyelipkan sedikit banyak kepentingannya ketika kita memberikan mimbar akademis di kampus. Seyakin apa kita Pak? Ya, memang kalau misalnya harus dipantau begitu ya, yang harusnya hanya gagasan saja yang ditampilkan, tetapi ada embel-embel yang lain ya, misalnya amplop dan lain sebagainya. Saya kira itu memang tidak baik, tidak boleh ya dalam pemilu ataupun dalam pemilihan, dalam pesta demokrasi lah. Dan memang tidak harus dilakukan oleh tokoh-tokoh politik gitu. Nah, makanya ini kan basisnya kesadaran ya, kesadaran dari tokoh-tokoh politik bahwa ini loh, lembaga pendidikan ini sudah memberi ruang. Jangan gitu disalahgunakan ya Pak. Jangan disalahgunakan ya kan. Kalau mau memperbaiki dari dirinya sendiri, dari diri kita sendiri kan, ya kan, dari partai politik kita sendiri, dari tokoh politik kita sendiri kan, kita sudah membuka ruang kan, perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Jangan sampai juga malah jadi berbalik, jadi apatis ya. Mahasiswa ini kalau didiamkan
ya, lalu jadi apatis berbahaya juga. Karena golput kita nanti tinggi. Jadi kan? serba salah ya, kiri Serba kena salah, kanan ya kena kan? ini. Tapi kalau misalnya dimasuki terus, ya kan, dijejeli terus dengan politik praktis atau politik praksis, mahasiswa kita juga bukan Orientasi. pada masanya untuk bermain politik praksis. Karena dia masanya belajar, masih banyak maksudnya yang lain menyelesaikan studinya, kan gitu deh ya. Terusnya Besar sebelum waktunya nanti ya Pak. ya begitu. Jadi kita malahan mengkarbit gitu kan. Nah, ini yang tidak baik gitu. Artinya Bapak cukup optimis bahwa ruang akademik yang diberikan, mimbar akademik yang diberikan kepada partai politik, kepada orang-orang yang akan berkompetisi ini tidak disalahgunakan di kemudian hari ya Pak. Cukup optimis. Saya ingin ke Pres Ridho. Kurang lebih hampir sama, Pres Ridho. Cukup optimiskah dengan langkah mimbar akademis yang selama ini cukup anti ya Bapak ya, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi ini cukup anti diberikan untuk ke partai politik untuk dapat berbicara banyak di kampus hari ini. Apakah cukup optimis ini tidak akan disalahgunakan nantinya? Akan menjadi celah nantinya? Sebenarnya tidak jauh berbeda ya ini dipandang dengan Pak Ilham ya Bang, karena memang ya kampus hari ini kan dari sebelumnya hadirnya aturan MK yang membolehkan ada kampanye dari partai politik ke kampus. Kampus selalu menolak dengan alasan adalah karena kenapa? Kampus ini kan lembaga institusi untuk mencetak insan-insan akademisi gitu kan, bukan untuk sebagai pasar politiknya para partai politik gitu kan. Nah, maka ketika hadir putusan MK ini seperti yang kita pernah diskusikan ya, bahwasanya tentu MK memutuskan ini punya pertimbangan di balik itu, karena setiap keputusan hukum kan ada akademis di belakangnya untuk membuat pertimbangan itu kan. Saya pikir memang tantangan bagi kita kembali kepada Tidak mudah ya. tidak mudah, karena satu, di samping memang orang-orang mahasiswanya yang terkadang pendidikan politik itu belum sampai ke tahap itu, ketika langsung kampanye ini kan langsung politik praktis nih Bang, kampanye nih kan punya ajakan dong nanti yang berisi di situ kan, yang akan hadir. Nah, kalau pendidikan politik ya saya pikir mungkin bisa dikondisikan ya, tapi ketika ini kan aturannya kampanye. Nah, ketika kampanye ini tentu akan hadir di sana ya ajakan untuk memilih gitu. Dan menjadi ketakutan, saya pernah berdiskusi sama kawan-kawan mahasiswa juga. Kalau memang, karena kan di Undang-Undang nomor 17 kan PKB nomor 20 nih tentang masalah dibolehkan untuk berkampanye dalam kampus. Nah, kawan-kawan masih juga banyak yang kurang sepakat nih dengan hadirnya partai politik dalam kampus itu, karena ya di samping pertimbangan-pertimbangan lain nanti akan mengganggu kondusivitas nih Bang. Kondusivitas kawan-kawan mahasiswa di kampus, nanti obrolnya apa? Obrolan kawan-kawannya semuanya dikit-dikit ngomong politik, dikit-dikit ngomong politik. Akhirnya kan kampus yang memang sejatinya menciptakan insan-insan akademis larinya nanti menciptakan insan-insan politis. Ya, itu ya, lebih ke sana. Tapi kan memang hal-hal seperti ini kan kita tidak bisa menanggapi dari satu sisi kan. Ya, ada beberapa memang orang-orang yang sepakat dengan hal ini, dengan masuknya politik dalam kampus untuk mengubah, karena gagasan calon pemimpin perlu diuji katanya di kampus, itu kata Rocky Gerung kan Bang. Ya kan, karena di dalam kampus adalah orang-orang yang terdidik, yang memang orang-orang yang punya kapasitas gitu. Presidennya pro kontranya banyak sekali, tidak ada juga pastinya sebuah keputusan yang ideal sepenuhnya, pasti ada celah-celah yang harus diperbaiki, sehingga kita juga bersama harus melihat ini sebagai sebuah tantangan yang besar juga. Ya, kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya, Pak Ilham, Pres Ridho. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.